Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-42. Ruhan Gajah Enggon tak akan lupa dengan apa yang diucapkan Gajah Mada di balai prajurit saat ia menyampaikan laporan sekembalinya dari Sunda Galuh. Jika aku boleh memilih, Gajah Mada ketika itu berkata, "Aku lebih senang Sang Prabu tidak mengawini anak Raja Sunda itu. Perkawinan itu akan menyebabkan terhambatnya langkah-langkah yang harus diambil dan dipandang perlu." Sangat masuk akal jika ucapan Gajah Mada itu mendorong munculnya gagasan seperti yang diterjemahkan Bumenur dan Elam. Tetapi benarkah Mahapati Gajah Mada akan setega itu menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk? Tidak mungkin Kakang Gajah Mada menjatuhkan perintah itu, ucap Kanuruhan Gajah Enggon dalam hati. Apa yang terungkap itu dengan telak menumbuhkan keprihatinan di hati Brahmana Smaranata dan Dharma Yaksa Kasogatan dan Arcaya Narendra. Namun kedua orang yang sangat dihormati dalam rombongan itu tidak mengeluarkan pendapat apapun. Laksamana Nala menumpahkan rasa penasarannya kepada Kanuruhan Gajah Enggon ketika mendapat kesempatan berbicara hanya berdua. "Ada apa?" tanya Kanuruhan Gajah Enggon. "Orang itu siapa?" tanya Laksamana Nala. Kanuruhan Gajah Enggon tersenyum. Pandang matanya tertuju kepada pemilik tubuh kurus, tetapi sorot matanya tajam melebihi tajamnya mata elang itu. Mendiang Prabu Sridaya Negara sangat menghormati orang itu. Mendiang Ibu Suri Gayatri menempatkannya sebagai sahabat. Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyahwiyat pun sangat menghormatinya sebagai teman berbicara dan berbagi masalah. Mahapati Gajah Mada juga akan kelabakan berhadapan dengan orang itu karena keberaniannya menyuarakan kebenaran. Pernah mendengar nama Pradebasu? Salah seorang yang amat berperan dalam pembentukan pasukan khusus Bayangkara. Jika kau pernah mendengar, ia orangnya. Betapa tegang wajah Sang Arya Wira Mandalika Laksamana Nala. Andai kata Pradebasu masih tetap berada di lingkungan keprajuritan, ia yang akan menjadi bayang-bayang Mahapati Gajah Mada, sosok yang tepat menggantikan Gajah Mada jika Gajah Mada berhalangan. Pradebasu memilih mengabdikan diri ke negeri tumpah darahnya dengan menempatkan diri di luar. Banyak sekali medan dan bentuk pengabdian yang bisa ia lakukan. Gajah Enggon melanjutkan kalimatnya. Laksamana Nala masih terdiam beberapa jenak. Pembicaraan dengan wajah-wajah tampak membeku terjadi di bangunan khusus bernama Buni Kencana. Hadir di bangunan yang menyatu tepat di belakang istana raja itu para pejabat negara dan perwira. Tumenggung Larang Agung tidak duduk seperti yang lain. Larang Agung berjalan mondar-mandir ke kiri dan ke kanan. Perwira Sohan duduk bersila sambil bersedekap dengan pandangan mata lurus ke depan. Gempong tak kalah gelisah. Gempong yang perawakan sama seperti Panji Melom, tubuhnya tinggi besar, terlihat resah, terbaca itu dari kepalan tangannya. Demikian juga dengan Rangga Anepaken. Orang penghulu, orang saya, apalagi Rangga Kaweni. Para prajurit Sunda itu merasa sedang dilibas tanda tanya dan segera tahu jawabnya. Orang Siring, Sutrajali, Jagat Saya, Tuan Usus, Naradipati, dan Surawira Marta nyaris tak sabar menunggu kehadiran Prabu Maharaja yang telah menyatakan diri turun dari kekuasaan itu. Sejenak kemudian Hyang Bunisora masuk ke ruangan itu disusul Prabu Maharaja. Para perwira dan pejabat istana itu segera menyembah. Dilakukan itu secara sigap dan serentak. Dipimpin Tumenggung Larang Agung, semua diam ketika Prabu Maharaja memandang wajah mereka. Satu persatu, kata Prabu Maharaja.
Semua mengangkat tangan. Prabu Maharaja menunjuk Temenggung Larang Agung. Pertimbangan apa yang Paduka gunakan sehingga memutuskan turun dari dampar dan menyerahkannya kepada Tuan Putri Sekar Kedaton? Ketika Tuan Putri Pitaloka menjadi istri Raja Majapahit, bukankah dengan sendirinya negeri Sunda Galuh bubar? Tanya Temenggung Larang Agung. Betapa belak-belakan dan tidak perlu merasa canggung Temenggung Larang Agung dalam menyampaikan pertanyaannya. Begini, jawab Prabu Maharaja. Keputusan itu aku ambil setelah melewati pertimbangan yang matang. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan harkat dan martabat Sunda Galuh dalam menghadapi Majapahit. Tuan Sohan merasa tidak jelas. Ia segera mengacungkan jari. Apa tuanku kembali menerima ancaman dari Majapahit? Tanya Sohan. Prabu Maharaja mengangguk. Serentak semua mengangkat tangan. Mengapa tidak kita lawan saja? Kita punya martabat yang tak bisa diinjak-injak. Kita hadapi Majapahit yang sombong itu. Aku tidak takut mati. Prabu Maharaja mengangkat tangan, meminta suara-suara yang bersautan itu untuk diam. Sunda Galuh memang sedang diancam, kata Prabu Maharaja. Akan tetapi, jangan sampai hal itu menyebabkan kita kehilangan perhitungan. Saat ini, Majapahit memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam penyerbuan ke Bali, kita ikut mengirim prajurit ke sana. Kita melihat betapa dahsyat bala tentara Majapahit yang jumlahnya telah mencapai ratusan ribu itu. Kita memang marah karena diancam. Kita memang layak tersinggung, ditekan untuk mau mengakui kebesaran Majapahit. Akan tetapi, bukan berarti kita lalu membutakan mata, sehingga tidak bisa mengukur kenyataan. Perang melawan Majapahit benar-benar menjadi bencana bagi Sunda Galuh. Kita memiliki kemarahan, kita memiliki perasaan tersinggung, tetapi Majapahit mempunyai kekuatan yang tak terukur untuk menggilas kemarahan itu. Aku tidak peduli, teriak Rangga Kaweni. Prabu Maharaja kembali mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. Jangan begitu, ucap Raja berusaha menenangkan para punggawanya. Riuh di bumi kencana itu kembali tenang setelah Raja mengangkat tangannya. Jika perang terjadi, istana ini akan hangus. Sunda Galuh akan terkubur dalam genangan air mata dan darah. Akan banyak orang yang menangis karena kehilangan keluarganya. Tangis ibu yang kehilangan anaknya, tangis istri yang tak lagi bertemu suaminya, tangis bocah yang kehilangan ayahnya. Bencana mengerikan macam itu harus dihindari. Aku berterima kasih kepada kalian semua yang tersinggung dan tak bisa menerima ancaman Majapahit. Akan tetapi, aku minta kalian memahami keadaan yang sedang kalian hadapi. Lamaran yang kita terima, keinginan Prabu Hayam Wuruk untuk mengawini anakku dan menempatkannya sebagai permaisuri, itulah celah yang kita harapkan bisa menyelamatkan Sunda Galuh dari nista penghinaan, ucap Prabu Maharaja. Hampir semua orang yang hadir di bumi kencana itu tidak paham pada keputusan yang diambil rajanya. Aku menatap jauh ke depan, kata Prabu Maharaja. Jika Dyah Pitaloka bersuamikan Prabu Hayam Wuruk, pada dasarnya itu adalah penyatuan dua keluarga, yaitu keluargaku, keluarga Linggabuana, dengan keluarga mantan Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pemahaman yang demikian berlaku pula bagi kalian. Jika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, pada dasarnya merupakan penyatuan dua keluarga, pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita. Aku adalah Raja Sunda Galuh dan besanku adalah mantan Prabu Putri Majapahit. Perkawinan antara anakku dan Prabu Hayam Wuruk juga memiliki semangat yang sama, yaitu penyatuan dua negara, Sunda Galuh dan Majapahit. Tidak seorang pun yang tidak menyimak apa yang disampaikan Prabu Maharaja. Semua menunggu Prabu Maharaja Linggabuana menyelesaikan kalimatnya. Prabu Maharaja Linggabuana menyempatkan menarik nafas sebelum melanjutkan.
perkawinan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka itulah celah yang kita gunakan untuk menyelamatkan Sunda Galuh dengan menempatkan Dyah Pitaloka sebagai Raja Sunda. Derajat temanten telah seimbang. Jika Gajah Mada atau siapapun berniat memaksakan keinginannya, ia tidak akan berhadapan denganku, tetapi dengan Dyah Pitaloka. Berhadapan dengan Dyah Pitaloka nantinya akan berhadapan dengan Hayam Wuruk suaminya. Dengan meleburnya Sunda Galuh dan Jawa, tidakkah kalian semua melihat nantinya yang akan menjadi raja adalah cucuku, anak Dyah Pitaloka dari Sunda Galuh yang memerintah Majapahit di Jawa? Siapa orang Sunda Galuh yang tidak ikhlas negerinya diperintah keturunan Pitaloka? Para perwira, prajurit, dan pejabat istana yang hadir di Bumi Kencana itu saling pandang. Kini mereka merasa bisa memahami keputusan yang diambil Prabu Maharaja Linggabuana. Ranggakeweni mengangkat tangannya. Bagaimana dengan putra mahkota Pangeran Pati Niskalawestu Kencana? Tanya Ranggakeweni. Tarikan napas amat panjang dilakukan Prabu Maharaja. Kelak, jika Dyah Pitaloka telah menjadi seorang permaisuri di Majapahit, bisa saja Dyah Pitaloka mengembalikan kekuasaan kepada adiknya, atau niskala akan menyelenggarakan pemerintahan di Sunda Galuh mewakili kakaknya, kata Prabu Maharaja. Tak seorang pun yang tidak sependapat dengan rajanya. Akan tetapi, masih tetap ada yang menjadi ganjalan. Panji Melong berdiri. Melihat itu, Prabu Maharaja mengangguk. Silakan, kata Maharaja Linggabuana. Soal penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan Majapahit lebih dulu, mengapa tidak menggunakan tata cara yang lazim berlaku? Mestinya, Baginda yang menggelar upacara mantu. Setelah itu, barulah temanten berdua diantar ke Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana tidak segera menjawab, namun disempatkannya merenung lebih dulu. Sejenak setelah itu, barulah Maharaja Linggabuana berbicara. Aku tidak akan berburuk sangka kepada bisanku, kecuali jika aku berhadapan dengan Mahapati Gajah Mada. Ibu Suri Sri Gitarja Tunggadewi berencana menyelenggarakan pesta perkawinan yang disebut sebagai pesta terbesar sepanjang sejarah itu. Pasti dilandasi niat ingin mengantarkan anaknya memasuki pintu gerbang rumah tangganya. Aku tak perlu merasa tersinggung, karena acara itu digelar lebih dulu di Majapahit. Majapahit telah mempersiapkannya lebih dulu. Jika kita memaksakan diri, pesta perkawinan harus diselenggarakan di Sunda Galuh lebih dulu, bisa menggagalkan rencana perkawinan itu. Aku tidak keberatan pesta diselenggarakan di Majapahit lebih dulu. Panji Melong kembali mengangkat tangan. Apa itu berarti kita akan berangkat ke Majapahit bersama-sama dengan rombongan tamu itu? Tanya Panji Melong. Maharaja Linggabuana mengunyah pertanyaan itu, lalu mengembalikannya dalam wujud pertanyaan pula. Bagaimana menurut kalian? Sutrajali berdiri. Apa pendapatmu Sutrajali? Tanya Maharaja Linggabuana. Hamba tuanku, berkata Sutrajali. Menurut hamba, kita tidak perlu berangkat ke Majapahit bersama para tamu itu. Biarlah para tamu itu pulang lebih dulu, karena kita memerlukan waktu barang sehari 2 hari untuk semua persiapan. Tentu, banyak yang akan kita bawa ke Majapahit sebagai balasan atas seserahan yang mereka bawa ke Sunda. Suasana menjadi hening. Aku setuju, kata Ranggakeweni. Aku juga, tambah orang saya. Benar Baginda, ucap orang Siri. Hamba berpendapat sama dengan Sutrajali. Kita memerlukan persiapan sebagaimana yang disebut Sutrajali. Maharaja Linggabuana mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku sependapat dengan kalian. Sekaligus, aku perintahkan supaya semua persiapan diatur mulai sekarang, ucap Prabu Maharaja. Malam terasa dingin tak sebagaimana hari-hari biasanya, namun sungguh terasa amat gerah bagi Dyah Pitaloka Citra Resmi ketika di hadapannya berdiri Hyang Bunisora dengan tatapan mata penuh selidik. Jawablah dengan jujur Pitaloka, kata Hyang Bunisora dengan suara sejuk. Jika benar kecurigaan ibumu,
Saat ini hatimu telah terisi oleh seseorang. Siapakah orang itu? Dia Pitaloka menggeleng. Meski lemah, terasa tegas gelengan itu. Tidak ada siapapun dalam hatiku, Paman, jawab Dia Pitaloka. Mohon Paman jangan menyudutkan aku untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah ada atau tak pernah aku lakukan. Hyang Bunisora memerlukan waktu sedikit lama untuk mengunyah jawaban itu. Pandangan Hyang Bunisora dengan belak-belakan menyiratkan bahwa ia tidak percaya pada apa yang diucapkan Dia Pitaloka. Jika memang benar tidak ada orang yang telah menempati hatimu, mengapa kau merasa keberatan dengan lamaran itu? Kejar Hyang Bunisora. Dia Pitaloka mengisi paru-parunya sampai penuh. Pertanyaan itu mudah sekaligus sulit untuk dijawab. Jika Dia Pitaloka menjawab, bagaimana mungkin ia bisa menerima lamaran orang yang belum pernah dilihatnya? Belum diketahui bagaimana wajahnya, tampan dan buruknya. Pasti Hyang Bunisora akan menyudutkannya karena sebagai putri raja, ia tak punya hak mempersoalkan itu. Hyang Bunisora akan menguraikan banyak hal tentang Sunda Galuh yang berada dalam ancaman Majapahit atau tentang derajatnya yang menjulang tinggi karena akan didudukan sebagai permaisuri. Bagi Paman dan bagi Prabu, bukankah yang penting adalah aku telah menerima lamaran itu? Jadi untuk apa Paman masih mengejar siapa orang yang mendahului mencuri hatiku? Balas Dia Pitaloka. Hyang Bunisora terbungkam mulutnya, namun bukan berarti surut niatnya mencecar Dia Pitaloka dengan pertanyaan yang lebih tajam. Benar apa yang dikatakan Ihai Nirasari? Pasti pelukis itu bukan? Kejar Hyang Bunisora. Dia Pitaloka yang menunduk kemudian menengadah. Agak lama Dia Pitaloka memandang wajah pamannya dengan tatapan mata agak tajam dan berbau sinis. Pasti dia, ucap Hyang Bunisora. Dia Pitaloka merasa amat tidak senang. Paman akan melakukan apa kepadanya? Hyang Bunisora Mangkubumi Suradipati mendekat lalu berkata, aku akan mengingatkannya agar jangan mengganggumu. Aku akan menanyai apa derajatnya sehingga berani-beraninya menyentuh permukaan hatimu. Atas kesalahannya yang lancang telah mengganggumu. Barangkali ia harus mempersiapkan diri menghadapi hukuman. Dia Pitaloka yang semula duduk lalu bangkit. Paman, jangan coba-coba lakukan itu, ucap Dia Pitaloka. Kenapa? Tanya Suradipati. Jika Paman melakukannya, aku akan mengubah keputusanku. Aku tidak akan bersedia menjalani perkawinan itu. Andai kata kedudukanku dilorot dari Sekar Kedaton menjadi orang biasa, aku tidak keberatan. Dihukum mati pun tidak masalah. Bahkan, andai Majapahit menggempur Sunda Galuh sampai berdarah-darah, aku tidak peduli, jawab Dia Pitaloka. Jawaban itu benar-benar mengagetkan Hyang Bunisora. Mangkubumi Suradipati sama sekali tak menyangka racun asmara menyebabkan Dia Pitaloka tidak bisa melihat segala sesuatu dengan mata jernih. Ucapan Dia Pitaloka itu sekaligus mengingatkannya untuk jangan coba-coba membahayakan Saniscara. Jika hal itu terjadi, Pitaloka tak akan segan-segan membuktikan ancamannya. Andai kata Dia Pitaloka citra resmi sampai mengubah keputusan, perang tak akan bisa dihindari. Majapahit punya alasan yang kuat untuk menyerbu Sunda Galuh. Sikap Dia Pitaloka itu memunculkan pertanyaan di hati Hyang Bunisora. Sejauh mana hubungan asmara antara Dia Pitaloka dengan juru gambar yang usianya nyaris 2 kali lipatnya itu? Bagaimana andai hubungan itu sampai pada tingkat kebablasan dan menempatkan Dia Pitaloka citra resmi tidak lagi memiliki mahkota kebanggaannya? Hyang Bunisora membawa rasa penasarannya itu kembali ke istana, membuat hatinya resah. Hyang Bunisora akan bertindak tetapi mati langkah. Ia sangat mengenal sosok keponakannya itu sejak kecil.
Yang Bunisora tahu dan hafal beberapa keras hati gadis itu. Yang Bunisora yakin jika ia menghukum Saniscara, dia Pitaloka akan mewujudkan ancamannya.